Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bersinar, kembali lagi dalam program podcast Otawamu, obrolan singkat dan berwawasan menuju Indonesia bersih narkoba. Otawamu, 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 obrolan singkat berwawasan menuju Indonesia bersinar, bersinarkoba. Otawamu. Kali ini sangat berbahagia sekali kami kedatangan seorang Ustadz Ibtu Muhammad Atmal Fauzi SH ya, dan seorang dai, penceramah dan juga seorang perwira polisi di Polres Bone Bolango dan kerap disapa Uskom. Nah, sebelum masuk ke situ saya mau tanya dulu ini Ustadz, Uskom ini apa dan kenapa sampai ada nama Uskom ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Uskom ini adalah istilah gelar yang diberikan oleh masyarakat Gorontalo. Ya. Pada saat kami selesai menjuarai Dai Polri di Jakarta, kemudian mereka memberikan gelar ini. Gelar ini ada dua. Kadang dia bilang Uskom, kadang dia bilang Komus. Oh, ya. Uskom ini Ustadz Komandan. Jadi Ustadz dulu, baru menjadi komandan. Oh, berarti jadi Ustadz dulu baru jadi komandan? Ya. Oh, ya. Ada juga dia bilang Komus, komandan dulu baru jadi Ustadz. Oh, gitu. Ya. Saya jawab tidak apa-apa, dua-duanya boleh asal jangan jadi Kosmos. Ya, kalau Kosmos kan Magicom ini. Ya. Nah, ini kebetulan kita mengangkat tema tentang narkoba dalam perspektif Islam dan Dai Polri terus merawat negeri. Nah, saya Baik. ke narkoba dulu nih. Baik. Selama Ustadz, ini Ustadz kan juga sebagai seorang perwira polisi ini di Polres Bone Bolango. Nah, Iya. selama 25 tahun ya Ustadz? 25 tahun tugas kurang lebih. Oh, 25. Selama 25 tahun, bagaimana permasalahan narkotika ini di Provinsi Gorontalo yang menurut pandangan Ustadz sendiri? Baik, terkait dengan pengedar dan pengguna, itu tindakan-tindakan begitu jelas ya yang dilakukan oleh jajaran BNN bekerja sama dengan Polri tentunya, Ya. mengungkap, menangkap daripada baik pengedar maupun pemakai, Ya. dan itu sangat diapresiasi Siap. daripada tindakan tegas daripada aparat BNN yang di dalamnya tergabung juga dari instansi Polri. Dan jelas tidak main-main baik di dalam penerapan pasalnya ya, baik dari sisi penerapan aturan hukumnya, dan semua jelas, dan itu berdampak sehingga pengguna-pengguna narkotika itu tidak bermain-main di Gorontalo ini. Ya, siap. Dan itu sangat jelas dampaknya. Nah, ini narkotika ini atau narkoba ini kan tidak disebutkan secara gamblang dalam Al-Quran maupun hadis. Tidak seperti judi, Baik. kamar, daging babi, zina, bahkan musik pun itu Ya. kalau digunakan atau untuk mengiringi zina musik dan zina judi dengan hamar itu akan jadi haram. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz sendiri terkait narkoba ini? Baik, kalau kita lihat dari sisi pandangan umum dan pandangan agama, Ya. maka tentu itu tidak jauh beda dan tentu berkaitan. Siap. Kalau kita lihat dari sisi pengguna, pemakai narkotika ini, itu kan kena juga hukuman 4 tahun penjara. Iya, siap. Paling lama lah, paling singkat 4 tahun penjara dalam Undang-Undang Narkotika pasal 127. Ya, siap. Itu kalau pemakai. Ah. Tapi kalau pengedar itu lebih berat lagi ya. Iya. Pasal 114 nomor 2 Undang-Undang Narkotika, Iya. itu bahkan bisa ada hukuman mati atau seumur hidup, atau paling lama 20 tahun atau denda 1 miliar sampai 10 miliar. Siap. Nah, berarti dari sisi ini ada kemudaratan di dalamnya. Iya. Maka berarti kalau pengguna dan pemakai sudah menjadikan mudarat bagi dia, maka kena hadis Nabi, la darara wala dirar. Jangan kau mencelakakan dirimu sendiri Iya. dan mencelakakan orang lain. Oh. Dan itu jelas. Dan itu jelas. Dan itu dampaknya jelas sama sekali. Dan memang kalau sudah mencederai orang lain, apalagi dia mengedarkan, membuat orang lain itu kan sudah bisa bermasalah dengan perilakunya, bahkan bisa menyebabkan hancurnya masa depannya, bahkan bisa menyebabkan matinya diri. Oh ya, siap. Nah, misalnya ini kan narkotika sudah ada dalam dihukum di Undang-Undang Nomor 35 sudah diatur. Ya. Di hadis juga yang tadi Ustadz sebutkan sudah disebutkan.
kenapa masih ada yang memakai, masih ada yang bermain-main dengan ini? Itu yang saya mau tanya. Baik, ya luar biasa pertanyaannya ini. Kenapa masih banyak yang mau coba-coba dan masih memakai? Nah, disinilah terkait dengan adanya pengetahuan-pengetahuan yang terbatas, adanya permasalahan-permasalahan yang kompleks. Iya. Mungkin karena dengan merasakan narkoba ini, mereka merasa bahwa terlepas daripada kepenatan beban yang menyelimuti dia. Bahwa dengan menggunakan narkotika ini, semua bisa merasa jadi mudah apa yang dia lewati. Padahal mereka tidak mau memfeedback, menarik ke belakang, bahwa itu hanya sesaat. Nanti endingnya nanti akan membuat kau terjerembab ke dalam suatu permasalahan yang bahkan bisa menimbulkan malapetaka, bahkan bisa menghancurkan dirinya. Dan matinya bisa sia-sia. Itu jelas. Ya. Dan kalau memang terkait dengan orang pengguna narkotika ini, bahkan tidak jarang mereka sudah melakukan miras, bahkan bisa melakukan upaya-upaya kekerasan, bahkan bisa membunuh orang lain, bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Itu juga. Bahkan juga dijelaskan terkait juga itu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, sudah jelas perintah lain, jauhi semua itu karena itu merupakan perbuatan syaitan. Agar kalian beruntung untuk menjauhi perbuatan. Kalau kita menjauhi, maka kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya ibaratnya begini, kalau itu menjadi konsumsi setan, kemudian kalau kita mau pakai, maka setan pakai apa? Nah, kita mau memakai hal-hal itu, minuman keras, apa semua itu kan bahkan bisa mencederai. Al-khamr umul khaba'is, ya. Minuman keras itu merupakan induknya dari segala macam keburukan. Induknya ini apa? Kalau sudah itu induknya, maka dia akan sembarang saja. Bisa berkelahi, bisa ini, karena pemikiran dia akan melayang-layang. Akan hilang kesadarannya, maka akan bisa mencederai dirinya. Bahkan tidak jarang kita melihat di media-media sosial ada yang terpapar dengan narkotika itu mengiris-iris tangannya, menzalimi diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Nah, sudah jelas sabda Nabi, la darara wala dirar. Jangan kau membahayakan dirimu sendiri dan membahayakan orang lain. Ini yang paling menarik. Ustadz ini kan sebagai seorang polisi juga. Nah, sebagai seorang dai, ada tidak pengalaman dari atau cerita dari Ustadz yang melatar belakangi bahwa saya ini harus menjadi seorang dai di Korps Bayangkara ini? Ada tidak? Bagaimana Ustadz? Luar biasa. Ya. Jadi terkait dengan yang melatar belakangi saya untuk menjadi seorang dai, saya ini kan latar belakang lebih awal sebenarnya adalah sebagai seorang santri. Ya, jadi saya bukan belajar agamanya nanti pada saat menjadi polisi. Jadi saya adalah ustadz dulu, barulah menjadi seorang polisi. Masya Allah. Sehingga yang membelatar belakangi saya adalah prospek pembelajaran saya yang sejak kecil diawali sebagai seorang santri. Jadi bertahun-tahun saya mengenyam pendidikan agama, belajar tentang agama, sehingga ketika saya masuk polisi, saya ingin bercita-cita menjadi rohaniawan Islam dalam institusi Polri. Alhamdulillah, beberapa tahun kemarin ada pertandingan audisi yang dibuat oleh jajaran Mabes Polri yang pada saat itu bekerja sama dengan Baharkam Polri, Densus 88, Mabes Polri, dan tentu menghadirkan para dai-dai Polri yang mempunyai kompeten. Alhamdulillah, saya menjadi juara 1 dai polisi terbaik seluruh Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Berikan dulu tepuk tangan yang luar biasa. Nah, itu tadi kan cerita Ustadz sebagai, ada tidak pengalaman buruk selama Ustadz ini menjadi dai, bahkan mungkin ada kayak macam hambatan dari ketika menjadi penceramah atau dai itu selama di kepolisian ini? Baik, kalau terkait dengan hambatan-hambatan itu sampai sejauh ini belum ada kami dapatkan. Alhamdulillah. Belum ada, alhamdulillah belum ada. Apakah dari dalam instansi maupun dari luar instansi? Karena konsep kami di dalam berdakwah ini, yang pertama adalah menyampaikan seruan-seruan yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mengajak orang untuk apapun perbedaan itu janganlah menjadi permasalahan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan peribadatan kita kepada Allah, tentu kita hadir di antara berbagai macam perbedaan. Ada perbedaan suku, budaya, bahasa, bangsa, bahkan berbeda agama. Maka tentu kita harus menghormati perbedaan itu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dan kalau kita mau melihat, kalau Allah
mau, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Kalau Allah itu mau, bisa saja dia jadikan kita ini satu golongan saja. Golongan. Tapi Allah tidak demikian. Allah hadirkan kita beragam-ragam. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal antara satu golongan dengan golongan yang lain. Maka itulah, alhamdulillah, penyampaian kami syiar di mana-mana, bukan cuma di Gorontalo, tapi seluruh Indonesia. Ya, beberapa waktu kemarin kami diundang ke Yogyakarta, kemudian kemana-mana, dan kami hadir membawa misi Polri di dalam sebagai aparat negeri ini yang terus menjaga keamanan kedamaian negeri, dan juga sebagai seorang ad-duat, dai, menyerukan sebagaimana perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ajaklah, serulah orang ke jalan Allah menuju Rabb yang Maha Pencipta dengan cara apa? Bil hikmati, yang sejuk, yang santun, yang damai. Ya tentu tidak menjustis orang per orang. Mari kita sampaikan terkait perbedaan apapun pandangan, jangan menjadi permasalahan. Namun bagaimana cara kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, ini yang paling menarik. Ya. Ketika kita sudah bekerja macam seperti Ustadz ini sudah menyampaikan kebaikan apa, ada kayak macam misalnya kita sudah melakukan kebaikan, tapi yang diingat itu adalah justru ketika kita melakukan kesalahan itu yang diingat oleh orang. Kayak macam peribahasanya, gara-gara nilai setitik rusak susu satu bulan. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz tentang itu? Baik ya. Kalau kita ya mau melihat pandangan orang, saya teringat akan satu pepatah mengatakan, kalau Anda ingin menganggap seluruh dunia ini sayang padamu, berarti Anda sudah gila. Karena tidak akan mungkin kita berharap agar orang itu suka dengan apa perilaku kita. Dan karena perbuatan baik bisa dihapuskan karena nila setitik, menghapuskan susu sebelanga. Ibaratnya panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Yang diingat orang hanyalah buruknya. Dan itulah kita manusia ini. Manusia itu lebih kepada mengingat orang itu daripada sisi keburukan ketimbang kebaikan. Itu dia, ya kan? Kalau Allah itu jauh berbeda. Allah Sang Maha Pencipta, Allah Maha Penyayang. Kalau kita berbuat 10 kesalahan, tapi ada satu kebaikan dan kita bertobat, maka terhapus kesalahan ini karena satu kebaikan. Itu Allah. Tapi kalau manusia lain lagi. 10 kebaikanmu, tapi ada satu kesalahanmu, maka terhapus kebaikan karena satu kesalahan. Nah inilah bagaimana cara kita untuk tetap kita berdiri di dalam kebaikan ini. Berbuatlah meskipun kebaikanmu tidak selalu dihargai. Karena kalau kita kadang jangan kita melihat, makanya ada pepatah-pepatah, ada kalimat-kalimat mutiara yang sering saya sampaikan. Jangan kau melihat seseorang yang tersenyum kepadamu itu mereka senang padamu. Belum tentu. Bisa jadi dia tersenyum hanya menguburkan kewajiban bahwa dia sekedar menyapa dan tersenyum pada dirimu. Sebagaimana kau melihat seekor macan yang ketika dia melihat mangsanya dia tersenyum dengan menunjukkan giginya. Tapi setelah taringnya tersenyum itu keluar, sebentar dia akan memangsa dan memakan pada diri. Nah disinilah makna teruslah kita istiqamah di jalan kebaikan. Berbuatlah baik, bukan siapa yang terbaik, namun siapa yang mau berbuat baik. Meskipun kebaikanmu tidak selalu dihargai, karena ingat, ketika kau berbuat baik, orang yang tidak percaya padamu, mereka tidak akan butuh pengakuanmu. Tapi kalau orang yang percaya padamu, maka tidak akan butuh juga apa yang kau sampaikan, tapi mereka tetap sayang pada dirimu. Meskipun kau tidak mengakui siapa dirimu, kalau orang percaya dan sayang padamu, dia akan percaya. Tapi kalau orang tidak percaya, apapun kau penjelasanmu sama dia, karena dia sudah ada musti tidak percaya, maka tetaplah selama ini tidak akan mempercayai pada diri. Berarti pada intinya kita itu berbuat baik. Tetap berbuat baik terus, karena tidak ada kebaikan yang disia-siakan. Tidak ada sesuatu kebaikan yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinkan penilai terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau manusia pasti penilaiannya kurang. Tidak akan pernah sempurna. Selalu saja kurang. Ketika ada reward yang diberikan, reward and punishment, ada suatu prestasi diberikan, ada hukuman yang diberikan. Kadang itu tidak puas, kadang juga tidak cukup. Namun kalau kita yakinkan dengan suatu pemberian itu merupakan suatu rasa syukur, maka insya Allah kita menerima apapun reward yang diberikan itu. Jadi kembali kepada individu kita masing-masing. Tapi tetap berbuat baik sesama, kayak macam apa, hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah wa hablum minannas. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wa la tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baik kalian kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Dan jangan kalian berbuat kerusakan di permukaan dunia ini,
karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Masya Allah. Terakhir nih Ustadz, Iya. bagaimana saran Ustadz untuk BNN? Baik, saran kami kepada BNN untuk teruslah berbuat demi bangsa dan negara ini. Dan yang sudah ada dari BNN Provinsi Gorontalo, bahkan pusat khususnya, adalah satu lembaga yang luar biasa. Yang beberapa waktu kemarin kita melihat tayangan ya, pemberitaan juga, pengungkapan besar dari BNN, yang dihadiri langsung oleh Bapak Kepala BNN Republik Indonesia, Bapak Komjen Pol Martinus Hukom. Beliau adalah sosok yang luar biasa, yang merupakan pimpinan kami juga, yang beliau pernah bersama-sama tim kami, yang juga beliau sebagai Kepala Kadensus 88 di masanya, dan kami Ketua Tim Daipori bersama Daipori, bersama-sama untuk melakukan pencegahan-pencegahan. Dan kita doakan semoga di bawah pimpinan Bapak Kepala BNN Republik Indonesia dan seluruh jajarannya BNN sampai tingkat Provinsi Gorontalo akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam tindak tanduk di dalam memberikan tindakan-tindakan tegas kepada pelaku-pelaku ini, dan terus berkarya demi bangsa dan negara ini. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Wow, sangat luar biasa, sangat mencerahkan sekali ya Sobat Bersinar. Baik, sekian dulu dari kami untuk program Ottawamu Bersinar. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba dan salam presisi. Indonesia bersinar, bersinar kobar.